Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman aku? Semoga dalam keadaan sehat dan masih semangat. Teman-teman pasti sudah sarapan kan? Jangan lupa sholat duha, tilawah, jangan sampai ditinggalkan. Oh iya, teman-teman juga sudah bantu Bunda? Oh, Masya Allah, hebat. Teman-teman, pertemuan kali ini adalah pertemuan pertama ya bersama Bu Rini, karena sebelumnya kita libur. Nah, pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah tentang sholat sunnah rawatib. Teman-teman, simak tayangan video berikut ini. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, sama-sama kita buka dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pelajaran 1, yaitu tentang sholat sunnah rawatib. Apakah teman-teman pernah dengar tentang sholat sunnah rawatib? Yuk, kita simak penjelasannya berikut ini. Sholat sunnah rawatib. Apa sih sholat sunnah rawatib? Nah, pengertian sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Jadi, sholat sunnah rawatib ini selalu bersanding dengan sholat fardu, yaitu sholat yang 5 waktu. Karena ini sholat sunnah, jadi jika dikerjakan mendapat pahala. Jika ditinggalkan, tidak mendapat pahala teman-teman. Apa sih tujuannya sholat sunnah rawatib? Sholat sunnah rawatib bertujuan agar menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga tujuannya adalah untuk menyempurnakan kekurangan sholat fardu yang kita lakukan. Jadi ketika sholat fardu kita mungkin kurang khusyuk, kurang konsentrasi, dengan sholat sunnah rawatib akan menyempurnakan sholat kita yang kurang sempurna teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan mendapat penjelasan tentang sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib itu ada 2 teman-teman. Nah, sholat sunnah rawatib yang pertama yang dikerjakan sebelum sholat fardu. Dan yang kedua, sholat sunnah rawatib yang dikerjakan sesudah sholat fardu. Nah, yang sebelum sholat fardu namanya sholat sunnah qobliyah. Dan yang dikerjakan sesudah sholat fardu disebut sholat sunnah ba'diyah. Kita ulang kembali ya. Sholat sunnah rawatib itu dalam pelaksanaannya ada 2. Ada yang dikerjakan sebelum sholat fardu dan ada yang dikerjakan sesudah sholat fardu. Yang sebelum sholat fardu namanya sholat sunnah qobliyah. Dan yang dikerjakan sesudah sholat fardu disebut sholat sunnah ba'diyah. Ayo diingat-ingat dan dihafal ya teman-teman. Selanjutnya, Bu Rini akan menjelaskan pelaksanaan sholat sunnah rawatib lebih jelas lagi ya teman-teman. Tadi kita sudah membahas tentang sholat sunnah rawatib
yang terdiri dari sholat sunnah qobliyah dan sholat sunnah ba'diyah. Nah, kedua sholat ini dijelaskan kembali. Dalam sholat sunnah rawatib ada lagi yang disebut dengan mu'akkad dan ghairu mu'akkad. Apa sih sholat sunnah mu'akkad itu atau sholat sunnah rawatib mu'akkad itu? Sholat sunnah rawatib mu'akkad itu maksudnya adalah sholat sunnah yang dikuatkan atau dianjurkan. Kenapa dikuatkan dan dianjurkan? Karena Nabi Muhammad ketika itu selalu mengerjakannya, teman-teman. Jadi sholat sunnah rawatib yang mu'akkad itu sangat ditekankan untuk kita kerjakan. Karena Nabi Muhammad selalu mengerjakannya ketika itu. Nah, sedangkan sholat sunnah rawatib yang sifatnya ghairu mu'akkad adalah sholat sunnah rawatib yang tidak dikuatkan. Alasannya karena Nabi Muhammad tidak selalu mengerjakannya, teman-teman. Nah, itulah bedanya sholat sunnah rawatib mu'akkad dan sholat sunnah rawatib ghairu mu'akkad. Kita ulang kembali ya. Sholat sunnah rawatib mu'akkad itu dikuatkan, dianjurkan untuk dikerjakan oleh kita. Karena Nabi Muhammad ketika itu selalu mengerjakannya. Sedangkan ghairu mu'akkad tidak dikuatkan. Karena ketika itu Nabi Muhammad tidak selalu mengerjakannya, teman-teman. Nah, itulah bedanya sholat sunnah rawatib yang mu'akkad, yang dikuatkan, ditekankan untuk dikerjakan, dan ghairu mu'akkad yang tidak dikuatkan. Nah, teman-teman sudah tahu kan pengertian dan bedanya? Selanjutnya, kita akan membahas tentang waktu pelaksanaan sholat sunnah rawatib. Tetap semangat menyimak ya. Kapan sih waktunya kita melaksanakan sholat sunnah rawatib? Sholat sunnah rawatib dilaksanakan ketika masuk waktu sholat fardu. Dan sholat sunnah rawatib dikerjakan beriringan dengan sholat fardu. Nah, jadi waktu pelaksanaan sholat sunnah rawatib itu harus menunggu masuknya waktu sholat fardu. Karena sholat sunnah rawatib dengan sholat fardu itu saling beriringan, saling berdekatan. Nah, teman-teman tahu kan artinya sholat fardu? Ya, betul sekali. Sholat fardu itu adalah sholat wajib yang tidak boleh ditinggalkan. Yang sehari semalam kita mengerjakan sebanyak 5 kali. Terdiri dari sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Jadi, pelaksanaan sholat sunnah rawatib harus menunggu masuknya waktu sholat fardu. Baik teman-teman, sudah mengerti kan? Baiklah, sekarang waktunya mengerjakan tugas. Tugas ini Bu Rini berikan karena Bu Rini ingin mengevaluasi apakah teman-teman sudah paham dengan materi yang Bu Rini sampaikan atau belum. Dan apakah teman-teman menyimak dengan baik video yang Bu Rini kirimkan. Oleh karenanya, teman-teman semua harus mengerjakan tugas yang Bu Rini berikan ya. Tugasnya apa sih? Tugasnya kerjakan latihan soal pada link yang akan Bu Rini kirim lewat grup WhatsApp. Nah, teman-teman tidak usah khawatir. Jika teman-teman menyimak video yang Bu Rini kirim ini dengan baik, insya Allah teman-teman dapat mengerjakannya dengan mudah. Oke, kamu pasti bisa. Semangat mengerjakan ya. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini.
Insya Allah kita berjumpa kembali pada pertemuan selanjutnya. Jangan lupa jaga kesehatan ya dan tetap semangat. Kita tutup pertemuan kita dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Rini pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.